Berikut adalah format hasil pengamatan dari uji ranking, yaitu pertama, isi nomor bilik pada pojok kanan atas, lalu kedua, nama dan tengah pengujian, jenis sampel, kopi, lalu instruksi, berikan penilaian terhadap atribut, contoh, aroma khas kopi dari sampel tersaji, nilai 1 untuk sampel dengan mutu terbaik, dan nilai 4 untuk sampel dengan mutu terburuk. Lalu diisi kode sampelnya dan nilai ranking dari 1 sampai 4. Lalu komentarnya yaitu tulis kode sampel yang memiliki mutu terbaik. Buka tudung saji. Silahkan nilai atribut aroma khas kopi. Sampel yang digunakan pada praktikum kali ini adalah kopi. Selain sampel tersebut, terdapat sampel lain, yaitu teh. Lakukan penilaian dengan baik dan benar. Berikan penilaian terhadap atribut aroma khas kopi dari sampel tersaji. Nilai 1 untuk sampel dengan mutu terbaik, dan nilai 4 untuk sampel dengan mutu terburuk yang sesuai dengan penilaian saudara. Setelah melakukan penilaian pada seluruh kode sampel, jangan lupa untuk mengisi komentar dengan menyatakan satu kode sampel sebagai mutu yang terbaik. Jika lembar hasil pengamatan pribadi telah terisi seperti ini, kita pindahkan ke lembar hasil pengamatan kelompok. Isi pada bagian bilik kelima. Kemudian, jika nilainya telah terinput seluruhnya dari masing-masing panelis atau bilik, kita ubah nilai DA menjadi nilai DT. Untuk mentransformasi nilai DA, pertama kita buka statistical chart 6 pada buku Bambang Kartika. Nilai ini merupakan banyaknya sampel, sedangkan yang ini adalah nilai ranking. Karena terdapat 4 sampel, kita perhatikan nilai ini. Untuk ranking 1 memiliki nilai 1,03 dan untuk ranking 2 memiliki nilai 0,3. Sedangkan untuk kita beri tanda negatif atau min sesuai angka di atas. Maka ranking 3 adalah min 0,3 dan ranking 4 adalah min 1,03. Kembali ke lembar hasil pengamatan kelompok. Kita rubah angka 1 sampai 4 ini sesuai dengan data yang telah kita peroleh sebelumnya, sehingga didapat nilai DT sebagai berikut. Setelah itu, tinggal kita jumlahkan dan dirata-ratakan dari masing-masing kolom. Selanjutnya, masuk ke dalam perhitungan dari masing-masing rumus. Pertama, masuk ke rumus FK atau faktor koreksi. Karena nilai totalnya 0, maka hasilnya pun akan 0. Masuk ke JKS, di mana jumlah sampel adalah hasil penjumlahan dari atas ke bawah, yaitu min 3,82, min 0,30, dan seterusnya, dibagi jumlah penulisnya yaitu 11. Di JKP, gunakan data dari penjumlahan dari kiri ke kanan, yaitu nilai berikut. Karena nilai pembilangnya 0, maka hasilnya pun akan 0. Untuk JKT, kita gunakan nilai DT dari masing-masing data, yaitu nilai berikut. Setelah mendapat nilai JKS, JKP, dan JKT, kita masukkan ke dalam rumus JKG. JKT-nya yaitu 25,32 dikurangi JKS, 2,30 dikurangi JKP 0, sehingga
didapat 23,02. Sebelum masuk ke dalam tabel ANAFA, kita buat kesimpulan kisaran nilai dari nilai DA dari masing-masing kode sampel. Caranya, kita buka terlebih dahulu tabel 5% level di buku Bambang Kartika pada halaman 145. Nilai ke samping ini adalah banyaknya sampel, dan ke bawah ini adalah jumlah panelis. Terdapat 11 panelis dan 4 sampel, maka didapat kisaran nilai 19 sampai 36. Ketentuannya, jika nilai kurang dari kisaran nilai, maka mutunya sangat baik. Jika berada di antara kisaran nilai, mutunya baik. Sedangkan jika lebih dari nilai kisaran tersebut, maka kurang baik, sehingga kita dapat menarikkan kesimpulan. Berdasarkan tabel kisaran nilai dalam hal atribut aroma khas kopi, dapat disimpulkan bahwa 1. Sampel kode 695 dengan nilai 34 memiliki nilai mutu yang baik. 2. Sampel kode 846 dengan nilai 28 memiliki nilai mutu yang baik. 3. Sampel kode 541 dengan nilai 26 memiliki nilai mutu yang baik. 4. Sampel kode 234 dengan nilai 21 memiliki nilai mutu yang baik. Berikutnya, nilai dari masing-masing jumlah kuadrat yang sebelumnya sudah didapatkan, kita masukkan ke dalam tabel ANAFA seperti berikut. Untuk nilai DB sampel dan panelis tinggal dikurangi 1 saja, sehingga didapat DB sampel 3 dan DB panelis 10. Dan untuk DB galat tinggal dikalikan DB sampel dan DB panelis. Kemudian nilai ERJK kita dapatkan dengan membagi nilai JK dengan DB. Sebagai contoh, 2,30 dibagi 3 sama dengan 0,77. Artinya, untuk mendapatkan RJKG, caranya dengan membagi JKG dengan DB galat. Selanjutnya, pada F hitung, kita dapatkan dengan membagi RJKS dengan RJKG. 0,77 dibagi 0,77 didapat 1. Nilai 1 ini kita bandingkan dengan F tabel 5% dan 1%. Bisa dilihat pada buku Vincent pada tabel distribution F, karena DB galatnya 30 dan DB sampelnya 3, maka kita amati nilai berikut. Pada taraf 5% didapat 2,92 dan pada taraf 1% didapat 4,51. Karena nilai F hitung yaitu 1 kurang dari 2,92 dan 4,51, maka kita tulis TN atau tidak berbeda nyata. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan. Berdasarkan tabel ANAFA, dapat disimpulkan bahwa dalam atribut aroma khas kopi, F hitung lebih kecil dari F tabel pada tahap 5% dan 1%, maka kode sampel 695, 846, 541, dan 234 dinyatakan tidak berpengaruh nyata, sehingga tidak perlu dilakukan uji lanjut Duncan.